Politik, Yulia Dwi Kurniawan, kelas G7 absen 20. Mata kuliah Pembangunan Politik Indonesia, dosen pengampu Dr. Andes Florianus Aser MSI. Menurut Gabriel Almond, pembangunan politik adalah upaya mengembangkan kapasitas sistem politik dengan menggunakan pendekatan pembangunan. Tujuannya adalah agar sistem politik mampu memelihara dirinya sendiri. Menurut Leo Agustani, dinamika politik terkait dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis teknokratis, artinya mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi, dan sejenisnya. Pembangunan politik berdasarkan konstitusi. Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan, di mana pembangunan itu diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, sehingga terwujudnya suatu ketertiban politik. Suatu negara, jika ekonominya maju, maka akan mendorong kemajuan dalam bidang yang lain. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat berarti mewujudkan amanat konstitusi. Pembangunan politik juga harus dilaksanakan dalam kerangka politik lokal, dalam hal ini di pemerintahan daerah. Kehadiran pemerintah daerah di tengah penyelesaian masalah-masalah masyarakat akan menjadi pengukur dari efektivitas pemerintah daerah. Menurut CSIS 2001, politik lokal adalah dinamika politik-politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan memfungsikan peran yang difungsikan oleh masing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini, yang menjadi institusi politik lokal adalah suprastruktur dan infrastruktur politik. Perkembangan politik lokal. Secara keseluruhan, politik lokal adalah bagaimana masyarakat berpikir dan memanifestasikan pencapaian tujuan bersama melalui fasilitas organisasi atau institusi politik yang tercermin pada efektivitas pemerintah daerah. Terdapat interaksi yang tidak dapat dipisahkan antara dinamika politik nasional, politik lokal, dan peran pemerintah daerah dalam tugasnya. Tuntutan reformasi di bidang politik dan demokrasi sebagian besar disebabkan karena pelaksanaan demokrasi Pancasila yang tidak berjalan sesuai harapan. Kegagalan demokrasi Pancasila disebabkan oleh para pemegang kekuasaan dan pelaksana kebijakan yang melakukan kesalahan dalam menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi Pancasila. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu, yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya atau daerahnya dari wilayah NKRI. Sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak. Secara terpisah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Otonomi khusus di Aceh. Undang-Undang Otonomi Aceh memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri, selain juga pendapatan yang lebih besar dari sumber daya minyak dan gas yang mencapai 70%.
khusus di Papua Barat. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Barat mengatur yang pertama, pendapatan royalti sebesar 70% dari pertambangan minyak dan gas. Yang kedua, pendapatan royalti sebesar 80% dari hutan dan perikanan. Yang ketiga, pendapatan dana yang berasal dari alokasi dana umum nasional seperti dalam otonomi biasa. Yang keempat, alokasi dana umum sebesar 2% untuk pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Yang keenam, penggunaan bendera Papua sebagai simbol budaya dan bukan ekspresi kedaulatan Papua sebagai negara merdeka. Studi analisis game teori dalam otonomi khusus di Aceh dan Papua Barat. Aplikasi dari game teori secara sederhana dapat ditemui pada Prisoner's Dilemma. Dalam hal ini, terdapat suatu dilematis yang mampu memunculkan strategi pemecahan masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Dengan mengikuti kaidah game teori, maka dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua pihak, dalam hal ini Aceh dan Indonesia. Dalam game teori ini, titik keseimbangan dari strategi yang didapatkan tidak harus efisien, asalkan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi prioritas penanganan. Terima kasih, semoga bermanfaat.